Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam kalau di laptop saya menunjukkan 19.00 gitu ya Bapak Ibu saudari. Itu artinya kita akan mulai kegiatan kita pada malam doa edisi hari ini tanggal 16 bulan Mei tahun 2026. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada yang akan memandu kita, yaitu Pak Yunus Adisinya. Silakan Pak Yunus untuk memimpin lagu sampai doa. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di malam doa jelang Pentakosta di hari yang kedua ini. Selamat malam. Dan sebelum kita masuk ke pembacaan Alkitab dan renungan, kita akan mengawali dengan lagu pembuka yang diambil dari KJ 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Sebelum kita memasuki pembacaan Alkitab dan renungan,
kita akan masuk ke doa pembuka. Untuk doa pembuka, mohon kesediaan Pak Puji untuk membawakan Pak Puji. Baik, Pak Yunus, Pak Gapi, serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami imani dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk malam hari ini lewat Zoom yang Tuhan sediakan buat kami untuk sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau persiapkan hidup kami dan bahkan hati pikiran kami Tuhan, hingga firman Allah itu tertanam dalam kehidupan kami. Bagi Bapak Yunus yang akan menyampaikan firman Allah, biar Tuhan mengurapi secara khusus Tuhan, hingga firman Allah itu tertanam dalam kehidupan kami dan dimampukan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah ucapan syukur doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji. Sama-sama Baik, Bapak Pak. Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita, bacaan kita dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sesudah itu, Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini yaitu Matius, aku punya masa lalu. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada bagian dari hidup yang ingin kita lipat rapi dan simpan jauh-jauh. Bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilupakan. Masa lalu yang kalau dibuka kembali, rasanya tidak nyaman. Ada rasa malu, ada penyesalan, ada juga ketakutan. Bagaimana jika orang lain tahu? Kita bisa melangkah ke depan, menjalani hidup yang terlihat baik, bahkan aktif dalam pelayanan, tetapi di dalam hati, masa lalu itu kadang masih berbicara. Seperti bayangan yang tidak benar-benar hilang. Ia muncul dalam bentuk rasa tidak percaya diri, rasa bersalah, atau pikiran, aku memang tidak seperti yang lain. Perasaan seperti itu sangat mungkin dirasakan oleh Matius. Ia bukan sekedar orang biasa, ia adalah pemungut cukai. Profesi yang pada masa itu identik dengan pengkhianatan dan ketidakjujuran. Ia bekerja untuk penjajah, menarik pajak dari bangsanya sendiri, dan seringkali mengambil keuntungan pribadi. Tidak heran jika ia dibenci, dijauhi, dan dianggap sebagai orang berdosa. Bayangkan hidup dengan label seperti itu. Bukan hanya satu kesalahan, tetapi identitas yang melekat. Orang berkata, itu dia si pemungut cukai. Nama yang mungkin disebut dengan nada sinis. Tatapan yang penuh penolakan. Jarak
yang terasa di mana-mana. Lalu suatu hari Yesus datang. Tidak dengan ceramah panjang, tidak dengan teguran keras, hanya satu kalimat sederhana. Ikutlah aku. Kalimat itu singkat, tetapi mengguncang. Yesus melihat Matius, bukan hanya pekerjaannya, bukan hanya masa lalunya, tetapi seluruh dirinya. Dan yang lebih mengejutkan, Yesus tidak meminta Matius memperbaiki hidupnya terlebih dahulu. Ia tidak berkata, bereskan dulu urusanmu, baru ikut aku. Ia memanggilnya sekarang di tempat itu dengan kondisi yang ada. Dan Matius merespon. Ia bangkit, meninggalkan segalanya, dan mengikuti Yesus. Namun cerita tidak berhenti di situ. Matius mengadakan perjamuan rumahnya. Ia mengundang banyak orang, dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang dengan reputasi yang sama, pemungut cukai dan orang berdosa. Dan Yesus hadir di sana. Ia duduk makan dan berbagi ruang dengan mereka. Bagi orang-orang Farisi, ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang guru rohani duduk bersama orang-orang seperti itu? Tetapi bagi Yesus, inilah inti dari misinya. Ia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus tidak hanya memanggil Matius keluar dari masa lalunya, ia masuk ke dalam ruang hidupnya, bahkan ke dalam lingkaran relasinya. Ia tidak takut dengan masa lalu itu, ia tidak jijik, ia tidak menjaga jarak. Seringkali kita berpikir bahwa masa lalu adalah sesuatu yang harus kita sembunyikan dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan baru bisa menerima kita jika kita sudah bersih, sudah rapi, sudah layak tampil. Padahal kisah Matius menunjukkan hal yang sebaliknya. Tuhan memanggil kita justru di tengah ketidaksempurnaan itu. Masa lalu memang nyata. Luka, kesalahan, dan keputusan yang pernah kita buat tidak bisa dihapus begitu saja. Tetapi masa lalu bukanlah penentu akhir hidup kita. Di tangan Tuhan, masa lalu bisa menjadi bagian dari cerita yang ditebus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin ada di antara kita yang masih membawa beban itu. Ada bagian hidup yang sulit diceritakan. Ada rasa bersalah yang belum sepenuhnya dilepaskan. Ada juga pikiran bahwa kita tidak akan pernah benar-benar berubah. Namun hari ini kita diingatkan, Yesus tetap datang. Ia tetap memanggil, ia tidak menunggu versi terbaik kita. Ia memanggil kita yang sekarang, dengan segala cerita yang kita bawa. Pertanyaannya bukan lagi, apakah masa laluku terlalu buruk? Tetapi, apakah aku mau bangkit dan mengikut Dia? Bapak Ibu, malah kita merenungkannya. Apakah ada bagian dari masa lalu saya yang masih saya sembunyikan? Bahkan dari Tuhan.
apakah saya benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup saya, bukan hanya memperbaikinya dari luar. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Kita masuk ke saat hening sejenak sebelum kita masuk ke pokok doa. Baiklah Bapak Ibu, untuk doa tutup, pokok doa malam ini yaitu agar umat berani menyerahkan masa lalu kepada Tuhan, tidak hidup dalam bayang-bayang kesalahan, tetapi melangkah dalam pembaruan yang dikerjakan oleh kasih dan anugerah-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah ada tambahan untuk pokok doa malam ini? Bagi Bapak Ibu yang hendak menambahkan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya ya, atau mengetik di kolom chat yang tersedia. Silakan Bapak Ibu. Lanjut Pak Yos. Baik Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada tambahan, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu sebagai umat yang telah Engkau tebus. Kami mengakui bahwa seringkali kami terikat pada masa lalu, pada kesalahan, luka dan kegagalan yang membuat kami ragu melangkah. Hari ini kami memilih untuk menyerahkan semuanya kepada-Mu. Ampuni kami, pulihkan hati kami, dan lepaskan kami dari bayang-bayang rasa bersalah yang tidak Engkau kehendaki. Kami percaya oleh kasih dan anugerah-Mu, Engkau menjadikan segala sesuatu baru. Perbarui pikiran, hati, dan iman kami, agar kami hidup bukan untuk masa lalu, melainkan untuk rencana dan kemuliaan-Mu. Berikan kami keberanian untuk melangkah maju dalam terang-Mu, menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Malam ini kami juga membawa rekan-rekan kami yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, yang terbaring sakit. Biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan, Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan, dan biarlah juga keluarga yang mendampingi, Engkau berikan kesabaran di dalam merawat rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa juga rekan-rekan kami, jemaat kami yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan untuk dapat hidup dalam damai kasih-Mu Tuhan, sehingga melalui pergumulan dengan-Mu Tuhan, semua akan menjadi indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Curug, biarlah Engkau juga sertai dalam setiap pelayanan, juga dalam setiap usaha, di dalam setiap pekerjaannya, biarlah Tuhan sendiri juga berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan, biarlah dalam masa-masa sulit ini, biarlah kami boleh mampu untuk melangkah, menghadapi setiap percobaan, tetapi kami yakin hanya mengandalkan Engkau saja kami boleh melaluinya dengan baik. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan mampu Tuhan. Tetapi kami percaya kami akan bersama Tuhan, kami mampu untuk menjalaninya. Terima kasih Tuhan.
Biarlah doa yang kurang sempurna ini Kau sempurnakan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup malam doa ini dengan lagu penutup dari PKJ 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Baik Bapak Ibu, renungan sudah selesai dan malam doa yang kedua selesai. Kami serahkan ke Pak Sam. Monggo Pak Sam. Ya, terima kasih untuk Pak Yunus yang sudah memimpin kita di renungan malam kedua kita, ya, di mana malam ini kita bicara tentang Matius, aku punya masa lalu. Dari renungan tadi Bapak Ibu, biarlah kita boleh menjadi umat yang berani menyerahkan masa lalu kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah menilai masa lalu kita. Mari kita juga menjadi umat yang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kesalahan, tapi mau melangkah dalam pembaruan yang dikerjakan oleh kasih dan anugerah-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk besok hari Minggu tidak ada. Kita akan start lagi di hari Senin, ya, di mana pada hari Senin kita akan membahas tentang Yakobus dan Yohanes, di mana subjudulnya adalah Aku Ingin Diakui. Bacaan Alkitab diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Ya, pada hari Senin yang akan datang ini kita akan dipandu oleh Pak Omri yang bertukar dengan Pak Yunus hari ini, begitu ya Pak Yunus, Pak Omri, betul ya? Ya Pak, bertukar. Tip. Ya, hari Senin kita akan mulai seperti biasa jam 7 gitu ya Bapak Ibu, seperti yang hari ini. Start lagi hari Senin jam 7 malam dengan tema Yakobus dan Yohanes, Aku Ingin Diakui.
bacaan Alkitab dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45, dan untuk perenungan kita akan dipandu oleh Penatua Omri Utapea. Bapak Ibu Saudari, juga dalam kesempatan ini majelis jemaat selain mengundang seluruh umat untuk memberikan persembahan syukur tahunan dalam bentuk amplop, ya, amplop dan yang berisi materi, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudari untuk memberikan persembahan dalam bentuk naturalia, sebutannya itu yang lebih oke gitu ya. Contohnya ada hasil bumi, ada makanan, ada kue, dan juga yang lain sejenisnya, di mana persembahan ini akan kita persembahkan untuk nanti setelah kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 juga kita akan melelangnya untuk menjadi persembahan ke gereja, ya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan dalam bentuk itu, selain persembahan syukur tahunan dalam bentuk amplop, juga dapat menginformasikan kepada penatua pendamping wilayah sebelum tanggal 21 Mei 2026. Kita perpanjang ya Bapak Ibu, tadinya kan besok ini kita perpanjang sedikit sampai tanggal 21 Mei agar lebih longgar gitu ya. Supaya nanti kita, kenapa diinfokan, supaya kita nanti bisa mengatur apakah perlu penjemputan karena misalnya terlalu besar gitu ya, atau mau dibawa. Memang idealnya sih dibawa ke gereja gitu ya, nanti tinggal diinformasikan. Dan juga kita akan mengatur tempatnya supaya bisa ditempatkan seperti biasanya ya Bapak Ibu serta saudara-saudari. Nah, untuk daftar penatua pendamping wilayah Bapak Ibu bisa lihat di dalam warta jemaat kita ya. Jadi tinggal dikontak saja nama-nama yang tertera di di dalam daftar berikut ini. Juga Bapak Ibu mengingatkan untuk kartu persembahan bulanan sudah tersedia, bisa diambil pada hari Minggu atau pada saat kebaktian. Dan juga besok Bapak Ibu di kebaktian umum yang pertama di hari Minggu kita akan ada penerimaan anggota jemaat baru gitu ya di kebaktian umum yang pertama. Ya. Itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari informasi terkait kita, dan kita akan kembali lagi hari Senin jam 7 malam dengan tema Yakobus dan Yohanes, aku ingin diakui. Jangan lupa besok kita semua sama-sama beribadah di kebaktian umum 1 maupun kebaktian umum 2, kebaktian remaja maupun juga kebaktian anak atau sekolah minggu ya. Itu saja Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube GKI Cicurug maupun semua media sosial GKI Cicurug, Instagram di follow maupun juga Facebook kita di like fanpage-nya. Kiranya semua menjadi berkat bagi kita. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yas. Malam semuanya.